Semua digarap sama dia. Iya. Itu ibaratkan warung ya. Nah. Nah, konten-konten yang kita buat itu adalah barang dagang. Oke. Harus banyak ternyata dagangan Iya. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suroswan. Sahabat Suroswan, pada sore kali ini saya berada di kediaman Rumah Dunia di Kota Serang, di mana kita akan mengulas tentang pemuda inspiratif asal Kota Serang yang konon menurut pandangan Suroswan Channel, beliau ini adalah satu sosok pemuda yang masih muda, punya semangat yang tinggi, dan juga memberikan manfaat kepada publik, khususnya di masyarakat Banjar sekitar. Beliau ini adalah satu sosok yang konon katanya disebut sebagai sabak kota, kayak kabayan ya, sabak kota. Juga katanya sebagai mantra menulis. Nah, bagaimana menulis itu ada mantranya ternyata ya. Nah, tapi di sisi lain juga beliau juga concern di dunia cinta katanya. Udah kayak Khalil Gibran aja dia gitu. Dan juga wejangan milenial, cerita Tokopedia, dan beliau juga sebagai YouTuber. Nanti kita akan melihat sekaligus sharing dengan narasumber kita sore hari ini yang sangat luar biasa, yang tentunya bisa menginspirasi kita semua, yang mudah-mudahan melalui channel Suroswan ini itu bisa membawa dampak yang positif. Sebagai topik salah satu di Suroswan ini adalah pemuda inspiratif. Kita ikuti bagaimana keseruannya. Check it out. Sahabat Suroswan, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, hari ini kita Suroswan Channel kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Waduh. Pemuda inspiratif asal Kota Serang. Beliau ini memang sepak terjangnya luar biasa ya. Banyak multi talent yang memang beliau bisa tunjukkan yang sesuatu yang bisa bermanfaat buat masyarakat gitu. Nanti kita akan curi tahu bagaimana kisah beliau terhadap perjalanannya. Dan di samping saya ini sudah ada Kang Jody. Oke. Assalamualaikum Kang Jody. Waalaikumsalam Kang Indra. Selamat datang di Rumah Dunia. Rumahku, rumah dunia ku bangun dengan kata-kata. Amin. Alhamdulillah, Rumah Dunia ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Kang Ini Jody. pertama kali nih ya Kang Indra datang ke Rumah Dunia ya. Iya, saya pertama kali setelah sekian tahun. Semenjak kuliah pengen datang ke sini, baru kali kita nginjak. Nah, pertama kali menginjak Rumah Dunia, gimana nih suasana di Rumah Dunia? Luar biasa, penuh dengan nuansa kaum intelektual, artistik, dan dipenuhi pemuda-pemuda yang memang secara generasi punya potensi yang luar biasa ya. Mantap. Itu inspiratif lah pokoknya. Jadi saya nggak salah menghadirkan sosok beliau ini, Kang Jody. Boleh. Beliau juga sebagai YouTuber nih, YouTuber di channel Sejo Kulhu ya. Dipanggilnya Mamang ya. Mang Sejo. ya. Jadi panggilan untuk subscribernya itu Mamang Bibi, bukan guys, bukan bro ya. Khas santri ya, karena memang saya membangunnya ini untuk target penontonnya adalah santri, maka panggilan juga menyesuaikan. Nah ya, itu dia. Jadi ada sebutan khas ya. Jadi kali ini saya pengen nyebut beliau ini Mamang aja lah ya. Oke, boleh. Kalau saya panggilnya apa ini, Kang Indra? Kakang Prabu boleh. Kakang gitu. Prabu, siap. Kakang Prabu. Nama aja Mang Jody. Oke, gitu. siap. Oke. Nah, Sobat Suroswan, kita langsung aja kita sharing ya terkait dengan perjalanan beliau. Karena konon beliau ini banyak sekali hal yang ditorehkan sebagai pemuda yang inspiratif. Terkait dengan beliau ini bisa dibilang sebagai selain YouTuber, santri juga, kemudian sabak kota, ya, kemudian punya mantra menulis, gitu kan. Dalam percintaannya juga ada dunia cinta, gitu. Kemudian beliau juga seorang yang bijak,
Waduh. Wejangan milenial katanya. Oh, sebutnya iya, begitu. Wejangan milenial. Ya, dan cerita Tokopedia itu apa? Oh, itu saya cerita mendapatkan undian mobil. Oh, oke. Nah, itu nanti kita sharing di akhir ya. Ya, gitu. Ya, boleh, Kang Indra boleh. Oke, kita langsung. Kang Jody, nih teman-teman sahabat-sahabat Suraswan, kita pengen tahu nih ya terkait dengan sepak terjang nih Kang Jody. Boleh. Saya terus terang mengenal beliau itu awal kali ada sebagai Gulagong ya, atau Rumah Dunia ya, apa namanya ya, anggota atau apa nih? Relawan, relawan. Volunteer ya. Oke, volunteer Rumah Dunia. Betul. Kita mau tahu dong, awal kali Kang Jody ini bisa terjebak di sini. Oke, siap. Di Rumah Dunia. Siap, Kang Indra. Oke. Saya sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buah salam buah kacapi, anu ngajawab salam. Didoakan ku Mang Sejo suga naik haji. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim, Kang Indra. Jadi gini, Mang Sejo ini awal ke Serang itu niatnya untuk kuliah. Oke. Sekarang semester akhir lah ya. Masih kuliah tapi masih. Oh, insyaallah. Kuliah. Mahasiswa ternyata, sahabat. Di kampus UIN ya, bukan UI ya, tapi N tambah UIN. Sultan Mauna Hasanuddin di jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Wah. Nah, saat itu calon negarawan. Amin, politisi ya. Politisi. Jadi awal ke Serang itu belum ke sini dulu, tapi mondok di pesantren Al-Quran atau Broniyah yang ada di alun-alun Benggala. Oh, Benggala ya. Sama Kiai Haji Ali Sobri Manus. Nah, setelah di kampus mengenal organisasi banyak lah, diikuti sama Mang Sejo, diantaranya PMII, terus UKM Prima, Kumandang. Nah itu Mang Sejo ikuti. Tadi itu masih organisasi primordial Pandeglang ya. Jadi tadi Kang Indra menyebutkan bahwa saya asli Kota Serang, bukan? Oh, Saya asli dari Menes, Pandeglang. Siap. Khas. Dak, aing orang Menes, dak. Rok, gunanya itu sama bahasana. Sahabat, saya direvisi. Siap. Oke. Jadi kalau ini cuman singgah lah ya. Iya. Jadi mondok di sana lamanya 2 tahun. Kenapa bisa pindah ke sini gitu? Awalnya saya tinggal ketika pindah itu di pondok, ingat perkataan guru saya. Jadi gini katanya, jadi kalau mau kuliah, kalau mau kerja, kalau mau mondok, itu tidak bisa disatukan, digabungkan. Liar kayaknya. Dia mah lain kelas lain kelas ajengan cenanya. Apalagi anak sekarang itu tidak bisa dia mengerjakan banyak gitu ya. Di saat saya mondok sibuk berorganisasi, ya kan, akhirnya di pondok juga mau dijadikan lurah pondok. Kata saya bener omongan Abu Fuad ya. Bener kata Aki ya. Akhirnya saya izin pamit. Kiai kata Abu ya, saya gini benar katanya. Iya, kamu fokus aja kuliah, silakan. Semoga kamu sukses katanya, jadi mahasiswa yang bisa bermanfaat. Akhirnya saya keluar, tapi jangan lupa ngaji itu bukan cuma di pondok, katanya. Dimanapun kamu tinggal itu sama saja ngaji, cuman beda aja ngajinya. Kalau ini ngaji agama di pesantren, kalau di luar mungkin apalagi di Rumah Dunia ngajinya dunia. Segala ada di sini gitu. Nah, keluarlah dari pondok, masuk ke UKM Prima, Pusat Riset Mahasiswa. Nah, di situ saya tinggal di UKM, tinggal di kampus. Jadi aktivis kampus ya. Karena bosen gitu di kampus terus ya. Nah, nyari-nyari tempat yang bermanfaat lagi, akhirnya lihat slogan dibuka pendaftaran kelas menulis Rumah Dunia. Ada di Mading kampus. Nah, akhirnya saya ke sini diajak sama sahabat saya Purrohman yang sekarang juga jadi relawan Rumah Dunia. Saya berangkat ke sini. Waktu itu saya angkatan kelas menulis Rumah Dunia, angkatan ke-33 tahun 2019. 2019 itu. Ke sini. Nah, mulai menariknya saya pengen tinggal di sini melihat sosok guru saya di sini, Gulagong. Dia dengan tangan satu punya karya 125 buku saat itu. Tampar saya kan. Namanya siapa? Nama aslinya? Siapa? Gulagong. Nama aslinya itu Heri Hendrayana Haris. Gulagong itu nama pena ya. Sejo Kulhu pun nama pena. Iya. Mudah-mudahan suatu saat nanti beliau bisa hadir di siap, boleh. Nah, gitu Kang Indra. Akhirnya saya kok Mas Gong aja yang keterbatasan fisik bisa melahirkan karya, masa saya yang
ada sempurna. tangan dua gitu Oke, ya, dalam iya. tanda kutip sempurna. Masa saya nggak bisa? Akhirnya saya bismillah lah. Iya. Datang ke sini, izin ke Mas Gong, kata Mas Gong, jadi kamu bisa apa kalau tinggal di sini? Mas, kalau saya bisa ngedit flyer, backdrop, desain lah. Terus itu syarat atau tes masuk? Enggak juga gitu, sih, enggak juga. Jadi ditanya dong bisa apa gitu. Iya, iya. Bisa itu Mas, terus bisa ngedit video dikit-dikit, nulis juga dikit-dikit. Nulis dalam arti tanpa bentuk ya. Jadi nulis catatan harian saat itu mah. Gitu. Nah akhirnya ya udah kalau mau tinggal di sini silakan. Nanti digabung sama relawan ya. Nah gitu tuh Kang ceritanya. Awal tinggal di dunia. Berarti singkat cerita ini berawal dari Kang Jody ini dari Amanah Abuya tadi minta untuk fokus ya. Betul. Fokus supaya lebih terarah sebetulnya. Betul. Kita juga sepakat lah untuk itu ya gitu. Kemudian masuk kampus. Mengenal ada Golagong itu dari Mading ya, informasi. Kemudian tertarik menulis. Ya. Barulah ke sini. Ya. Nah bicara menulis itu karya apa yang sudah ditoreh dalam tulisan ini yang sudah dipublikasikan ke publik. Nah, awal saya ikut kelas menulis Rumah Dunia, alhamdulillah saya dulu juara menulis cerpen. Juara kedua itu di Tulung Agung ya. Iya. Tulung Agung Jawa. Cuman online itu mah. Jadi alhamdulillah berarti saya bakat di sini gitu ya. Nah, untuk menguji bakat itu kadang saya share di Facebook, banyak yang lopein gitu kan, like cuman belum ada yang mengkritik aja gitu ya. Iya. Nah, di situ saya dapat juara itu tuh. Terus kalau yang dibukukan saat ini buku solo itu belum punya, tapi kalau antologi banyak. Di media banyak juga. Di antaranya di kurungbuka.com catatan perjalanan saya. Di Golagong Kreatif saya sekarang sebagai wartawan. Di AMG TV juga sebagai reporter dan wartawan juga gitu. Yang buku itu nama judul bukunya My Job My Adventure. My Job My Adventure. Jadi kisah catatan perjalanan. Ada kata kunci yang bisa di webnya? Ada itu. Apa? Itu My Job My Adventure. My Job ya. Nanti muncul bukunya warna biru, tipis dia. Antologi ya. Iya. Jadi gitu Kang, saya sekarang lagi fokus nulis itu tadi menulis feature ya. Catatan perjalanan gitu. Dalam bentuk artian jurnalistik soft news ya, yang bentukan straight news yang berat gitu. Itu sih Kang. Sahabat Suraswan, saya nggak salah kan menghadirkan sosok beliau ini sebagai pemuda inspiratif. Ini baru satu, belum yang lain. Ini nggak cukup waktunya karena tadi kalau sebulan ada 7 kali ya. Tapi saya kali ini kita akan mengulas yang yang poinnya saja ya. Boleh. Nanti kalau masih penasaran sahabat Suraswan tentang semuanya diangkat di Suraswan Channel ini, request aja. Nanti saya akan insya Allah angkat lagi di sesi berikutnya. Boleh. Gitu. Nah, itu seputar dunia jurnalistik ya. Kurang lebih gitu ya. Yes. Nah, Kang Jody, saya juga melihat Kang Jody ini sangat aktif sekali membangun komunikasi media melalui YouTube channel Sejok Pulhu ya. Yes. Nah, saya melihat ini ada keunikan. Apa keunikannya? Kalau orang mengangkat satu topik tertentu kan macam-macam ya. Ada kuliner, ada hal terkait dengan sosial, ekonomi dan sebagainya. Tapi ini di luar itu teman-teman. Ini menurut saya nggak biasa. Apa yang diangkat terkait spiritual atau religi. Ya. Wisata religi ya. Iya. Jadi mengangkat banyak hal yang tentang penjarahan-penjarahan ya. Yang tadi saya juga tidak tahu. Jadi saya tahu, oh iya di sini ada pemakamannya dan sebagainya. Yang ini adalah para waliullah lah istilahnya. Saya kayak kaget makanya. Kang Sejo katanya, saya sering nonton video Kang Sejo pas di alun-alun Pandeglang. Nah, kata saya, waduh ternyata ya, alhamdulillah ada yang nonton. Udah dikenal kalau di Banten ini ya. Subscribernya juga udah lumayan banyak ya. 8.000 ya. 8.000 tahun itu ya. Ya sudah dapat penghargaan juga dari YouTube ya. Surat cinta. Nah itu, dan ini dibangun tahun 2021 ya. Awal tahun bulan Januari. Nah itu. Nah kita mau lihat nih, kenapa beliau merambah ke channel YouTube
Sejokul. Baik, siap. Gimana Kang? Jadi awalnya kan nyambung lagi, balik lagi ke Rumah Dunia ya. Saat itu saya ditugaskan untuk membangun channel Golagong TV. Oh, oke. Nah, jadi karena saya dinilai sama Mas Gong bisa mengedit, bisa pegang kamera, akhirnya memegang beberapa playlist yang ada di Golagong TV. Salah satunya Info Serang. Dan alhamdulillah ketika saya pegang banyak video-video yang banyak nonton gitu, Bang Indra. Nah, 1 tahun dari tahun 2019 ke dari tahun 2020 ke 2021 Mas Gong udah dimonet. Akhirnya saya berpikir, Mas Gong aja bisa bikin channel YouTube. Nggak bikin yang sendiri tua, gitu ya? Masa saya nggak bisa bikin sendiri? Lagi-lagi inspirasinya dalam artian, beliau ya. Saya pengen punya sawah sendiri, saya pengen punya warung sendiri. Cuman produknya apa? Balik lagi, saya mengkaji diri saya sendiri gitu, karakter yang khas saya sendiri gitu. Oh, saya banyak tinggal di pesantren, banyak ketemu ulama, suka ziarah, suka di Rumah Dunia suka nulis dan lain sebagainya. Akhirnya saya melihat fenomena media sosial, saya kadang miris Kang. Banyak konten-konten sampah di media sosial era saat ini. Gitu. Banyak lah yang nggak berbobot gitu ya, yang membodohkan lah dalam tanda kutip, membodohkan masyarakat gitu. Lihat aja di YouTube yang trending tuh konten sampah semua menurut saya, yang jauh dari unsur jurnalistik. Gitu. Akhirnya saya merasa bersyukur tinggal di Rumah Dunia, diajari sama Mas Golagong ilmu jurnalistik. Jadi sebelum bikin saya harus riset dulu. Mau wawancara siapapun itu saya harus riset dulu. Ketika saya memberikan pertanyaan ke dia, itu harus sesuai. Di saat misalkan orang meliput makam wali Allah, bisa orang semuanya tuh bikin video tentang karomahnya terus. Kenapa nggak spirit belajarnya yang diambil? Luar biasa. Nah itu tuh. Akhirnya saya terjun lah. Masa orang santri nggak bisa terjun di dunia YouTube gitu kan? Akhirnya saya punya tagline, saya Sejokulu, saya santri kampung tapi bukan santri kampungan. Temanya ada 3. 1, jalan-jalan itu kemana aja ya, religi, terus tempat elit, review kafe dan sebagainya. Yang kedua, kuliner. Kuliner. Ini santri serba bisa, santri modern ya. Amin, siap. Yang ketiga, belanja. Belanja apa aja. Nah, hari ini saya tidak mengidentifikasikan bahwa saya putra daerah atau Banten. Buktinya, ini saya pakai peci NTT. Gitu. Nah, ininya Banten ya, Baduy ini. Gitu. Jadi, alhamdulillah dari setahun saya membangun channel, banyak kiriman peci gitu ya. Ternyata saya memahami bahwa penghasilannya itu bukan cuma dari AdSense ternyata Kang. Materi nggak cuma itu ya. Kalau kita sudah viral, ada 2 pilihan ternyata Kang. Pertama kita bisa jual jasa, yang kedua kita bisa jual barang. Nah, jual barangnya ini balik lagi ke personal branding kita. Jadi personal brandingnya sebagai santri. Maka produk jualannya apa? Sarung, tasbih, peci, baju koko dan lain sebagainya. Jadi jual jasanya, juga ya. Jual jasanya alhamdulillah kemarin juga saya ngisi pelatihan. Pelatihan menjadi konten kreator, nge-review kuliner gitu. Nah, itu Kang. Banyak jawab. Tahan dulu. Siap. Tahan dulu. Boleh. Ini apa namanya? Kita tarik lagi ke belakang ya. Boleh. Supaya lebih clear nih. Kenapa Mamang Jody ini mengambil kontennya ini terkait dengan ziarah ini ya? Siap. Gitu. Kemudian apa sih yang mendorong Kang Jody ini untuk saya passionnya udah di sini nih gitu ya gitu. Nah ini penting nih karena untuk siapa tahu dari sahabat-sahabat Suraswan yang ingin punya channel juga ini bisa ngadop dari beliau terkait dengan keinginan kuatnya sebagai passion di channelnya teman-teman atau sahabat Suraswan. Diawali dari keresahan sebetulnya ya, ketika melihat makam-makam para wali Allah itu, ketika ingin mengetahui sejarahnya, orang-orang bikin konten malah nyambat dalam artian meditasi gitu tuh. Lah kata saya kan juriahnya masih ada, apa salahnya kita wawancara? Sebentar, gimana? Zuriya itu keluarga ya? Ya, keturunannya. Keturunan yang maksud Zuriya itu ya. Biasa Suraswan juga. Betul. Kan? Nah dari awal keresahan, terus juga, kata saya, kalau ini diabadikan, wawancara seperti ini akan menjadi konten yang evergreen, awet sepanjang masa gitu. Nah dari situlah Kang saya tertarik untuk terjun di dunia wisata religi yang ada di Banten gitu ya khususnya. Jadi biar kita juga menghargai jasa para leluhur kita. Betul. Mustahil kita bisa hidup sekarang jadi Islam gitu ya, tanpa pengorbanan para wali Allah. Perjuangan mereka ya. Spiritnya yang saya gali ya, bukan tadi mistiknya ya. Gitu.
Jadi tanda kutip ya, mengangkat ini bukan terkait dengan kita meminta kepada makomnya ya. Betul itu. Tapi kita kepada Allah, hanya ini kita menaruh satu nilai. Betul. Sebagai bentuk mahabbah ya. Betul. Kecintaan pada wali-wali Allah ini yang telah memberikan banyak hal lah untuk kehidupan kita di masa sekarang ya. Oke. Jadi banyak keberkahan lah kalau kita berdoa di samping makam kekasih wali Allah. Sebetulnya itu bukan sudah meninggal, ternyata masih hidup. Masih hidup. Dalam artian, misalkan kita ziarah ke makam Syekh Karan, walaupun secara zahiriah beliau sudah tiada, masih hidup kok. Ekonomi hidup di situ, lingkungan hidup di situ kan. Banyak dari luar datang ke situ. Akhirnya kampung kebangun ekonominya. Nah, itulah ya. Betul. Masya Allah karomah itu ya. Betul. Gitu. Meninggal saja masih bermanfaat. Masih bisa bermanfaat. Nah, saya juga pengen kayak gitu, Kang. Kita yang hidup masa tidak bermanfaat ya? Itu. Oke, saya setuju ini. Saya setuju. Ya, Kang Jody, ini kan masih seputar channel Kang Jody ya. Kita nggak apa-apa deh lebih banyak membahas di Sejokulhu ya, channelnya beliau. Karena memang ini yang menurut saya itu beda dan inovatif kalau menurut saya. Siap. Ini kan saya melihat ini kan Kang Jody ini melanglang nih. Saya mengikuti beberapa banyak sampai saya juga capek sendiri nontonnya. Tapi seru kalau udah nonton tuh ketagihan. Oke, ketagihan. Siap. Ini kemana-mana nih beliau nih. Pastikan ini kan nggak mudah ya. Nah pertanyaan saya ini paling jauh ini kemana Kang Jody? Paling jauh itu ke Jogja. Ke Jogja, Masya Allah. Ke Solo juga udah pernah, ke Wonogiri sama Mas Gong sih ya. Banten udah pasti lah itu udah pasti, ya. Cirebon udah pernah. Oke. Gitu. Ya. Kalau di Banten kemana? Karena saya lihat juga beliau ini ya. Memang namanya makam wali Allah kan di mana aja ya. Termasuk ada yang ke gunung-gunung. Betul, Gunung Karang. Nyebrang pulau itu dia saya pernah lihat. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Itu kalau di Banten itu paling jauh kemana? Paling jauh itu ke ujung kulon. Ujung kulon. Pulau Mangir. Masya Allah. Iya, pulau terpencil ya yang ada di sumur. Iya, jadi kalau di peta tuh ujungnya Pulau Jawa ya. Iya. Kepalanya ya kalau dilihat dari ini ya. Iya. Kepalanya. Iya. Itu sih Kang. Jadi gini Kang, tambahan saya gitu. Saya itu bikin konten bukan kayak orang-orang ya, pengen cepet viral dan sebagainya, bukan fenomena komet. Oke. Nah, kalau fenomena komet itu cepet hancur channelnya, cepet viral tapi cepet hancur. Tapi kalau saya emang ngambil pecahan kecil, insya Allah beberapa tahun ke depan bakal saya panen gitu. Jadi pecahan kecil yang saya ambil bukan fenomena komet. Betul. Saya yakini itu karena nggak semata apa yang beliau lakukan aja, tapi juga karomah dan keberkahan wali Allah juga kan terbawa. Betul. Makanya amin, bisa sepanjang masa nih. Iya. Amin. Gitu. Nah, kalau untuk warawirinya nih, Kang Jody kan pasti ada kos dong yang dikeluarkan. Itu nggak sedikit loh. Iya. Kadang-kadang beliau tuh nyebrang harus pakai perahu, kan harus nyewa perahu tuh. Betul. Nah itu dananya dari mana Kang Nah Jody? gini Kang Indra, saya juga selain membangun channel pribadi, saya juga kadang kerja. Jadi freelance ya, dalam tanda kutip freelance, bantu ngedit punya orang. Yang ke Pulau Mangir juga saya dulu jadi editor di Traveling G. Tuh, jadi ikut travel. Jadi dari situ bisa menyisipkan ongkos ya. Untuk tadi. Dari situ sih Kang, untuk ongkos kos saya bikin konten dari hasil gaji di luar. Kalau ada gaji dari YouTube, alhamdulillah berarti. Gitu. Dan sekarang juga bukan cuma YouTube. Saya di Snack Video juga udah masuk ke bagian manajemennya. Alhamdulillah dapat terus gitu kan. Sekarang fokus lagi di TikTok dan Instagram. Dan Facebook juga. Jadi semua medsos yang ada, kalau kita tahu ilmunya itu dapat duit, Kang. Semua digarap sama dia. Jadi tapi lah. Itu ibaratkan warung ya. Nah, konten-konten yang kita buat itu adalah barang dagang. Harus banyak ternyata dagangan kita, cuman yang jelas identitasnya apa, dagang apa, mau dagang kopi, kopinya kopi apa. Nah, kayak gitu Kang. Yang saya pahami. Ya, artinya jelas ya, kosnya tuh dari mana, untuk kemana, dan untuk apa gitu ya. Nah, ini luar biasa nih. Ya, wajar lah. Generasi muda harus kayak begini ya. Kreativitasnya bernilai ekonomi. Betul. Sehingga bisa memberikan
kebermanfaatan ya melalui program yang dia buat sendiri kan begitu. Investasi masa depan. Investasi masa depan. Oke, Kang. Terus lagi nih Kang. Oke. Selama menjalani berarti kan 2021 ya. Pengalaman apa yang Kang Jody ini pernah didapat yang paling berkesan? Apa dalam menjalani wisata religi ini nih? Banyak sekali ya. Iya. Jadi banyak sekalinya itu ketika datang ke satu pemakaman, banyak wejangan-wejangan sih ya yang jadi dapatkan dari kuncen. Oh, dari penunggunya ya. Dari penunggunya. Wih, dapat tanpa ilmu sadar ya. dan tidak disadari banyak. Iya, iya. Jadi kadang-kadang jadi mah gini, nggak diagendakan kalau ziarah itu. Gimana Sirhati? Misalkan Sirhati mau ke ziarah ke Pangeran Sultan Maulana Hasanuddin. Iya. Sir, datang ke sana. Entah kenapa digerakkan sendiri tuh, langsung datang ke penazirannya misalkan. Kayak kemarin aja ada di sini datang ke Rumah Dunia dari BPCB. Ada pelatihan konten kreator. Di saat semua orang nge-review apa namanya Kaibon, Keraton Surosoan, terus Museum Banten, saya malah berpikir aneh. Angle-nya mengambil yang menarik. Gitu. Apa yang langka ya, yang belum orang expose secara eksklusif. Naik ke Menara Masjid Agung. Gimana izinnya? Oh, kenaziran. Boleh enggak? Tanya ke panitianya dong, panitia kreator. Set, boleh katanya. Tapi harus habis Jumatan. Saya kan batasnya juga jam 11 sampai jam 11. Kalau habis Jumatan saya panas dong gitu kan. Ini alhamdulillah diizinkan. Gitu ya. Terobos ya. Eksklusif. Itu banyak yang komen. Katanya ya. Sekarang kan udah nggak bisa ya karena udah direvitalisasi gitu. Ini subhanallah itu paling berkesan tuh. Bisa naik ke ikon Provinsi Banten ya. Banten ya, dan nggak sembarang orang bisa situ ya. Saya juga belum tentu loh. Nah, itu harus ngajak akses berarti nih. Siap. Ya. Oke. Nah, menarik ya, menarik. Sebetulnya saya ingin banyak sekali ngegali lebih dalam ya. Cuma tadi itu ya memang waktu juga sangat terbatas. Tapi nggak apa-apa ya. Kita mudah-mudahan obrolan ini tetap ada intisari dari Kang Jody ya, sebagai inspirasi buat kita semua gitu. Kang Jody, nah saya ingin keluar sedikit ya. Boleh. Ini kan Kang Jody ini kan buat satu karya nih, yang karya ini sudah diapresiasi oleh publik udah pasti ya, dengan subscriber yang sangat banyak, belum lagi juga di program-program yang lainnya ya. Nah, selain ke publik, kalau dari segi pemerintah daerah nih, ya itu ada nggak sinergitas atau suku-suku ada kepedulian ya terhadap apa yang menjadi topik yang Kang Jody angkat nih sebagai warisan dan aset bagi pemerintah nih. Wisata religi ini gitu. Jadi alhamdulillah pernah ada nggak itu? Ada. Kemarin kan datang dari BPCB ke sini. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga saya jadi kontributor. Bagian BPCB khusus meliput wisata sejarah, wisata religi yang ada di Banten. Akhirnya ditarik gitu sebagai ikon kali ya. Konten kreator, Masya Allah. Perwakilan dari santrinya. Pemerintah juga akhirnya melirik ya. Betul, dari BPCB. BPCB itu apa? Badan Pelestarian Cagar Budaya. Oh, Masya Allah. Kalau nggak salah itu ya. Oke ya. Provinsi Banten. Provinsi Banten. Masya Allah. Ya. Oke. Nah itu gimana? Cerita kelanjutannya gimana? Nah akhirnya enak, punya akses. Jadi kan saya dikasih baju Bina Budaya. Jadi kalau datang ke tempat sejarah itu dipersilakan. Saya bilang bahwa saya perwakilan dari BPCB. Jadi enak untuk ininya ya. Apalagi sekarang udah punya kartu pers gitu kan. Kemana-mana enak, gratis. Iya. Pantesan saya ngelihat beliau ini itu kemana-mana kok bisa tembus gitu kan. Jadi salah satunya itu adalah itu. Pemerintah daerah memberikan privilege ke Mang Jody untuk silakan liput supaya diviralkan ya melalui channel yang sudah populer nih. Nah itu bagian bagusnya nih untuk pemerintah ya. Gitu. Oke. Ada yang tidak bagusnya. Apa gitu, wah ini kayaknya ada aspirasi yang tersumbat. Iya, gimana ya. Kang? Jadi banyak sekali ya poin-poin yang harus kita sampaikan kepada pemerintah khususnya di Kota Serang ya. Enggak apa-apa Kak. Dan kalau memang perlu disampaikan. Karena konten kreator ini adalah masuk ke industri kreatif ya, ekonomi kreatif ya dalam tanda kutip. Belum sepenuhnya
menghargai seorang konten kreator begitu. Oke. Banyak ya, salah satunya contoh kemarin produksi film yang ada di Banten, film Yuni. Oke. Ya. Itu tidak dihargai sama Banten sendiri. Oh. Justru itu dihargainya sama luar negeri. Oke. Apresiasi daerah mana? Padahal itu syutingnya di Banten. Oke. Apa alasan hal itu tidak kurang apresiasi? Yang Kang Jody tahu? Tidak menggelar acara-acara gitu. Misalkan membicarakan film Yuni, pemerintahannya. Nah, juga terkait wisata misalkan. Nah, ini jadi saya miris kadang-kadang. Pemerintah daerah ketika liburan dinas malah jalan-jalannya ke Bali. Bukan ke Banten sendiri. Padahal kenapa saya terjun ke wisata yang ada di Banten? Ini masih surga, Kang. Bagi saya. Jadi kalau turis belum bisa datang ke Banten, berarti wisata kita masih surga. Masih perlu belum kita kembangkan gitu. Banyak sekali ya. Nggak kehitung, Kang. Luar biasa. Berarti ada harapan Kang Jody untuk bisa dikenal ya. Ya, jadi intinya gini, kalau pemerintahan jalan-jalan ya guide lah konten kreator untuk bisa juga membantu dokumentasinya. Gitu. Nah, kira-kira menurut Kang Jody itu mungkin nggak harapan Kang Jody itu bisa tercapai di kemudian hari? Oh, kemarin saya udah diajak audiensi sama Bapeda Kota Serang. Saya sampaikan keluhan-keluhan itu. Dan alhamdulillah nanti ada pertemuan selanjutnya gitu, membahas soal ekonomi kreatif dan industri kreatif ini. Artinya ini sedang dipersiapkan untuk menuju sana ya. Saya mewakili dari Komunitas Rumah Dunia ya. Berarti insya Allah ada peluang nih. Insya Allah. Siap, ini menarik Kang Jody ya. Jadi itu yang Kang Jody mau sampaikan terkait dengan masukan buat pemerintah daerah ya, lebih memperhatikan lagi lah seni kreatif, apa namanya, konten kreator ini kan gitu. Oke, Kang Jody, sudah di penghujung acara. Ada pesan terakhir nggak yang mau disampaikan Kang Jody, baik untuk sahabat-sahabat Surasowan, generasi muda Banten, ataupun pemerintah daerah khususnya gitu ya, terkait dengan yang Kang Jody harapkan ke depan? Kira-kira jadi apa? Saya mengutip dari kata Saud Sitomarang. Jadi ada dua kutipan nanti ya. Pertama dari Saud Sitomarang, yang kedua dari Kotaro Kreatif yang sering saya tonton tips channel, membangun channel ya. Pertama dari Saud Sitomarang. Patriotisme saya cinta kepada daerah, bukan cinta kepada pemerintah. Yang kedua, khusus untuk bagi teman-teman atau Mamang Bibi Sadayana yang ingin membangun channel YouTube atau media sosial yang lain, tidak ada seorang konten kreator yang gagal, yang ada adalah konten kreator yang berhenti upload. Berhenti berkarya. Jadi teruskan, lanjutkan. Pantang mundur, apapun hasilnya. Gitu, Kang ya. Gitu. Itu kunci buat saya juga sebenarnya. Pokoknya Surasowan Channel jangan sampai berhenti upload. Kalau berhenti upload berarti gagal. Gitu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Silakan komentar sebanyak-banyaknya dan share sebanyak-banyaknya. Atur nuhun, Kang Indra. Sami-sami Kang Jody, luar biasa ya teman-teman sahabat-sahabat Surasowan. Jujur saya masih banyak yang digali. Tapi memang lagi-lagi keterbatasan waktu, kita sudahi dulu. Yang pasti apa yang kita bincangkan sore hari ini bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat ya buat kita semua, khususnya para generasi muda ini di Banten kan begitu. Nah, kalau memang ingin menelusuri lebih jauh seperti apa nih Kang Jody, itu bisa juga lihat di kolom komentar, tulis di kolom komentar, atau bisa lihat karya-karyanya di channel YouTube ya, Sejo Kulhu. Jangan lupa like and comment, subscribe juga. Mantap. Di Sejo Kulhunya. Gaskeun, Mang. Mantap. Demikian sahabat Surasowan, terima kasih Kang Jody. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah diterima di rumah dunia ini. Luar biasa, pengalaman yang saya inspiratif buat saya juga. Dan kita akan ketemu lagi di channel Surasowan dengan episode yang lainnya. Mantap. Oke, sampai jumpa teman-teman di lain waktu dan kesempatan yang berbeda dan episode yang berbeda. Salam Surasowan Channel.